Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Riki. Bagaimana kabar Riki hari ini? Kabar baik Bapak, terima kasih. Bagaimana dengan Bapak? Puji Tuhan, kabar Bapak baik. Tapi Riki kok kelihatan pucat? Apakah Riki belum tidur? Iya sih Pak, semalam ada nonton final PMGC Pak. Jadinya belum tidur sampai sekarang. Oh, PMGC itu kan turnamen online kelas internasional kan? Iya Pak, kok Bapak juga tahu turnamen itu Pak? Bapak juga sering nonton, tapi tidak terlalu. Lalu siapa yang menjadi juaranya? Itu yang menjadi juara itu tim Nova dan tim Cina Bapak. Wah, hebat ya. Lalu tim Indonesia mendapat juara berapa? Tim Indonesia ada dua, jadi satunya juara 5 dan satu lagi juara 7 Bapak. Ternyata hebat juga ya, tim Indonesia bisa mendapat juara 5 dan juga juara 7 di turnamen internasional. Ya Pak, memang sejak awal dibuka pertandingan ekspor di Indonesia itu banyak yang berantusias untuk ikut itu. Sebabnya sampai sekarang itu tim ekspor di Indonesia sangat berkembang baik Bapak. Oh iya Pak, mohon maaf sebelumnya, tapi ada apa sehingga Bapak memanggil saya ke sini Bapak? Jadi begini, maksud Bapak memanggil kamu ke sini karena Bapak sering mendapat laporan dari guru mata pelajaran dan juga wali kelas kamu bahwa kamu itu sering tidak masuk kelas dan juga sering tidak mengumpulkan tugas. Apakah Riki ada masalah? Iya Bapak, saya sebenarnya punya masalah, tapi menurut saya tidak ada yang akan mendukung saya soal ini Bapak. Jadi saya tidak perlu menceritakannya Bapak. Tidak apa-apa Riki, coba diceritakan saja. Siapa tahu Bapak bisa membantu. Jadi begini Bapak, saya itu tertarik dengan game online dan saya ingin menjadi seorang pro player yang bisa mengikuti turnamen seperti yang saya cita-citakan Bapak. Oh, jadi Riki ingin menjadi atlet profesional ya? Ya Bapak, saya ingin menjadi seorang atlet sport sehingga saya setiap hari terus berlatih dan bahkan waktu tidur saya saja kurang Bapak, karena saya sering bermain game kadang sampai larut malam Bapak. Memangnya Riki biasa berlatih game online itu berapa jam dalam sehari? Tidak menentu Bapak, selama saya nyaman bermain, saya akan terus bermain Bapak. Lalu bagaimana tanggapan kedua orang tua Riki mengenai keinginan Riki tersebut? Orang tua saya sebenarnya kurang setuju Bapak dengan keinginan saya ini. Lalu kenapa Riki masih ingin melakukannya? Pada awalnya, saya menyampaikan dengan baik-baik kepada orang tua saya, namun tidak disetujui oleh mereka, sehingga membuat saya malas untuk belajar Bapak. Baik, Bapak bisa memahami apa yang Riki rasakan. Ketika keinginan kita tidak bisa terpenuhi, pasti kita juga kecewa ya kan? Ya Pak, saya dengan tegas menolak permintaan ayah saya Bapak. Saya protes dan saya marah pada ayah, sehingga akhirnya kami bertengkar Pak. Mungkin yang saya lakukan ini memang tidak benar, tapi saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan Bapak. Baik, Bapak bisa mengerti apa yang Riki alami selama ini. Saya kecewa Pak sama ayah saya. Beliau tidak pernah mau mendukung atau mendengarkan kata-kata saya Pak. Meskipun saya menyampaikannya dengan baik-baik, apalagi kalau saya menyampaikannya dengan emosi Pak. Ayah saya tetap memaksakan kehendaknya sendiri. Ayah juga tidak pernah mau mendengarkan apa alasan saya Bapak. Lalu apa yang akan Riki lakukan ketika Riki terus memaksakan kehendaknya? Kadang-kadang saya memulai pertengkaran dengan ayah saya dengan membuat ayah saya marah agar beliau mengerti keinginan saya. Karena masalah ini, saya jadi tidak semangat belajar. Saya ingin sering membolos. Saya ingin ayah saya tidak lagi terus-terusan memaksa saya menjadi atlet bulu tangkis Bapak. Jadi apakah dengan bertengkar dengan ayahmu keinginan Riki bisa terpenuhi? Saya merasa bahwa ayah bisa mengerti dengan keinginan saya Bapak. Apa yang akan Riki lakukan untuk keinginan Riki? Saya akan berjuang dengan cara apapun Bapak. Saya juga ingin mendapatkan dukungan dari orang tua saya. Kalau saya lebih suka menjadi game profesional, jika ayah saya bisa mengerti keinginan saya, berarti ayah menyayangi saya. Dan saya ingin bisa bebas memilih apa yang saya suka ataupun yang tidak saya suka Bapak. Jadi pada dasarnya Riki akan berjuang semaksimal mungkin untuk menjadi
gamers profesional. Benar Bapak. Terus apa yang akan Ricky lakukan untuk mewujudkannya? Saya ingin mendapat perhatian dari orang tua saya Pak. Yang bisa saya lakukan untuk mewujudkannya adalah mengambil hati orang tua dengan menuruti perintah orang tua saya Bapak. Terutama ayah saya agar ayah tidak lagi memaksakan kehendaknya kepada saya. Saya sudah pernah mencoba untuk berbicara baik-baik dengan ayah, mengungkapkan alasan saya, namun ayah masih saja tetap keras kepala Bapak. Apakah Ricky masih sering membuat ayahnya marah dan juga sering bertengkar dengan ayahmu? Sudah tidak lagi. Baik, ternyata Ricky sudah bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Ya. Apakah Ricky sudah bisa menerima keadaan yang seperti ini, bahwa ayah Ricky belum mau mengerti dengan keinginan Ricky tersebut? Sebenarnya belum Pak, tapi saya akan mencoba menjelaskan keinginan saya apapun yang terjadi. Baik, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, apakah tindakan Ricky ini sudah betul? Sepertinya belum Bapak. Baiklah, sepertinya Ricky sudah bisa mengerti bahwa tindakan Ricky itu belum benar. Ya Pak. Mari kita pikirkan apa yang harus Ricky lakukan dan juga langkah apa yang harus Ricky ambil. Mungkin saya bisa membangun hubungan yang baik Bapak dengan orang tua saya. Lalu apa lagi? Kami akan membicarakan kembali masalah ini dengan baik-baik dengan bapak saya dan juga ibu saya. Baik, seperti apa itu? Saya akan mencari waktu dan suasana yang tepat untuk mengobrol dengan ayah saya. Mungkin saya akan basa-basi dulu dengan ayah. Kalau ayah suasana hatinya sudah membaik, maka saya akan membicarakan keinginan saya secara baik-baik, baik-baik dan sopan, agar ayah saya tidak emosi Bapak. Tadi Ricky mengatakan bahwa ayah Ricky tetap akan memaksa kehendaknya walau Ricky sudah bicara dengan baik-baik. Lalu bagaimana dengan hal itu? Mungkin saya masih belum maksimal dalam mencobanya Pak. Kali ini saya akan berusaha semaksimal mungkin agar saya juga akan sabar menghadapi ayah saya Bapak. Bagus. Lalu apalagi yang akan Ricky lakukan? Itu saja Bapak. Saya akan lebih bersabar dalam menghadapi ayah saya yang tidak akan membuat ayah saya lagi merasa marah atau benci begitu Bapak. Iya, bagus sekali. Bapak doakan apa yang Ricky inginkan bisa terpenuhi dan juga berhasil. Amin. Oh ya, untuk mengevaluasi hasil konseling kita hari ini, mungkin kita bisa berbincang kapan lagi di sini. Bisa 2 minggu lagi Bapak. Baik, Bapak tunggu ya. Kita akan bertemu lagi di sini dan juga kita akan berbincang tentang masalah ini. Sepertinya waktu konseling kita sudah lewat ya. Jadi bagaimana perasaan Ricky sekarang setelah menceritakan masalah yang Ricky alami? Ya Bapak, saya sudah paham Pak. Saya sekarang merasa lebih jelas apa yang harus saya lakukan. Lanjutnya, biar saya tidak terus tertekan karena ayah saya. Terima kasih Bapak. Kalau Ricky ingin berbicara atau berbincang tentang masalah lain, silakan datang kapan saja. Iya Pak, kalau begitu saya meminta pamit untuk kembali ke kelas lagi Bapak. Selamat siang. Baik, selamat siang.